selama engkau masih hidup, teruslah untuk belajar hidup. Jadi ini pernyataan ini menurut saya menegaskan bahwa hidup ini sifatnya dinamis, berubah-ubah, berkembang. Oleh karena itu kita juga harus punya sifat mental yang dinamis, mau berubah, mau berkembang. Caranya ya kita harus belajar terus tentang hidup kita. Sebutir mutiara tidak dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian pula manusia tidak mungkin sempurna tanpa ujian-ujian. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita ganti sesi. Oke, selanjutnya. Baik, saya mulai ya. Isu yang pertama yang kita angkat malam hari ini, yaitu pandangan-pandangannya Seneca tentang kehidupan. Ada beberapa pernyataannya Seneca yang menurut saya penting kita renungkan tentang kehidupan. Yang pertama, beliau bilang begini, kadang-kadang hanya untuk hidup kita memerlukan keberanian. Nah, kalimat ini mendalam sebenarnya. Banyak orang yang hidup tapi sebenarnya dia tidak berani hidup. Tidak berani hidup itu bisa dalam arti tidak berani menerima tantangan. Bisa dalam arti mandek dan tidak mau mengembangkan diri. Bisa dalam arti melarikan diri dari masalah-masalah konkret yang dia hadapi. Bisa dalam arti tidak mampu memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki. Jadi ini bisa kita sebut orang yang tidak berani hidup. Jadi kita dianugerahi oleh Allah kehidupan, tapi perilaku kita seperti orang yang tidak berani hidup. Termasuk mungkin bisa kita tafsirkan orang yang tidak berani hidup itu orang yang tidak mau menjaga hidupnya sendiri. Orang yang sembrono dengan hidupnya sendiri. Itu menurut saya juga bagian dari orang yang tidak berani hidup. Jadi kan ada orang itu yang sudahlah, saya tidak perlu diatur-atur, saya nekat saja, nanti kalau mati kan ya sudah. Nah orang ini berani mati sebenarnya. Tapi kalau ditelusuri dia tidak berani hidup. Orang hidup itu berani mati bagus, tapi dia juga harus berani hidup. Termasuk, ya kalau ini kan masih eranya pandemi, yang kita itu dinasehati oleh para ahli untuk biar kita tetap sehat, harus menjaga menggunakan protokol-protokol kesehatan. Kan ada di antara kita yang sudahlah saya tidak protokol-protokolan. Kalau sakit ya biar saja, mati sudah takdirnya. Ini logika ini tidak salah, tapi kurang lengkap. Sampean berani mati, tapi harusnya juga berani hidup dengan segala resikonya. Jadi berani hidup itu berarti berani untuk juga memelihara hidup yang itu amanatnya Allah pada kita. Jadi ini kalimat yang pertama ini menurut saya penting. Kita hidup itu ya harus lengkap. Hidup ya berani, mati ya berani. Banyak orang yang tidak berani hidup. Meskipun dia berani mati. Atau ada yang sebaliknya. Berani hidup tapi tidak berani mati. Biasanya juga terus orang yang tidak berani mati ini macet, mandek, tidak mau berjuang, tidak mau berkembang karena khawatir mati.
Dua-duanya negatif. Kita harus berani hidup juga berani mati. Nah, kemudian itu pandangannya Seneca yang pertama tentang kehidupan. Yang kedua, kata Seneca begini, selama engkau masih hidup, teruslah untuk belajar hidup. Jadi ini pernyataan ini menurut saya menegaskan bahwa hidup ini sifatnya dinamis, berubah-ubah, berkembang. Oleh karena itu kita juga harus punya sifat mental yang dinamis, mau berubah, mau berkembang. Caranya ya kita harus belajar terus tentang hidup kita ini. Logika yang kemarin benar, sekarang mungkin tidak cocok lagi, tidak pas lagi dipergunakan. Maka ayo terus belajar. Dulu kalau kita aktif silaturahim ke rumahnya teman-teman kita, saudara-saudara kita, itu terpuji. Tapi hari ini di era pandemi ini justru kalau kita nekat mengunjungi saudara teman kita, sangat mungkin kita akan menyusahkan dia. Karena sekarang eranya kita diminta untuk jaga jarak dulu. Ini kalau kita tidak belajar terus, ilmu kita mandek. Logika sebelum pandemi mungkin tidak bisa diterapkan sekarang saat pandemi. Cara berpikir dulu dan sekarang beda. Itulah gunanya kita belajar terus. Sehingga kata Seneca, selama engkau masih hidup, teruslah belajar. Jadi ini pandangannya Seneca yang kedua. Berarti belajar itu wajib, penting. Ini agama kan juga sudah tegas menyatakan itu. Belajar terus, jangan berhenti. Maka kita istiqomahi antara lain ngaji filsafat ini. Jadi itu nasihatnya yang kedua. Jadi hiduplah dengan berani. Yang kedua, terus belajar, jangan berhenti. Karena kehidupan ini sifatnya dinamis, berubah. Kalian harus pinter mengadaptasi situasi-situasi yang kalian hadapi. Termasuk ngaji, materi-materi ngaji ini kan kalian harusnya cerdas menghadapi. Jadi, tidak harus kemudian isinya diterapkan semua. Ada kalanya tidak relevan. Atau dalam situasi tertentu bisa tidak pas. Misalnya itu, saya kemarin tidak sengaja membaca komentar. Jadi ada yang memotong ngaji filsafat yang tentang keutamaan bangun pagi. Nah, terus ada yang ngeritik, Pak, gimana saya bisa bangun pagi? Wong saya kerjanya malam hari. Saya tidak tahu, mungkin jadi satpam apa jadi apa yang shiftnya malam. Jadi justru pagi itu mulai kerja. Nah, ini sebenarnya komentarnya cerdas, tapi sebenarnya tidak harus begitu. Kita mestinya ngerti setiap teori, setiap konsep, setiap kebijaksanaan itu pasti ada konteksnya, ada ruang dan waktunya sendiri, dan pasti tidak berlaku untuk segala situasi. Kalau mungkin kita sedang sakit atau kebetulan habis melekan nonton bal-balan sampai pagi tidak tidur, pagi baru mulai tidur, nasihat untuk bangun pagi tadi jadinya tidak relevan. Dan teman-teman mestinya bisa belajar ini. Justru akan lucu kalau tiba-tiba diterapkan saja di segala situasi tanpa kecuali. Nanti kita akan susah sendiri. Jadi ini tidak bisa kemudian disebut, wah tidak konsisten Mbak. Tadi bilangnya harus bangun pagi, sekarang boleh tidak bangun pagi. Ini bukan urusan konsisten, tidak konsisten. Jadi pandangan bangun pagi utama dan mulia itu umumnya dalam kondisi normal. Dalam kondisi-kondisi khusus tertentu, tidak harus berlaku begitu kalau memang tidak bisa diterapkan. Ini loh yang disebut kebijaksanaan itu. Ngerti situasi, ruang, dan waktunya. Jadi selama engkau masih hidup, teruslah belajar. Jadi itu nasihatnya Seneca yang kedua. Yang ketiga, yang tentang kehidupan.
Beliau bilang begini, hidup itu panjang kalau engkau tahu cara menggunakannya. Nah, kita ini kan sering mengeluh umur kita pendek. Waktu kita terbatas. Kata Seneca justru sebaliknya, kalian itu masih diberi kesempatan oleh Allah, oleh Tuhan untuk hidup hari ini, itu sebenarnya manfaatkanlah sebaik-baiknya. Sampai di titik kalian puas dengan hidup yang kalian jalani. Kalau kalian bisa cara memanfaatkan detik per detik usiamu itu, insya Allah hidupmu itu sebenarnya rasanya akan panjang. Jadi hidup itu panjang kalau kita tahu cara menggunakannya. Tapi kalau kita tidak tahu cara memanfaatkan hidup ini semaksimal mungkin, detik per detik, jam per jam, hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan, ya hidup ini rasanya pendek. Biasanya terus kita kaget-kaget. Waduh, sudah tanggal 1 lagi ini. Sudah ganti bulan ini, tidak terasa sudah seminggu ini, tidak terasa sudah. Kita akan selalu begitu kaget terus. Itu menandakan kita belum memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Ini nanti yang mengesankan, ternyata waktu itu hari ini semakin cepat ya rasanya. Enggak. Waktu itu tetap sama. 1 jam ya tetap 60 menit, 1 bulan tetap 30 hari. Hanya saja terasa pendek karena kita lewatkan begitu saja. Jadi rumus hidup yang ketiga kalau versinya Seneca, yuk kita manfaatkan waktu hidup kita, kita manfaatkan detik per detik segala fasilitas yang kita dapat sebaik mungkin sehingga kita tidak menyesal. Jadi karena hidup itu panjang. Kalau tidak, itu nanti berlaku kalimat selanjutnya. Saat kita menunggu kehidupan, kehidupan itu sendiri berlalu. Jadi kita terlalu lama nunggu, kita terlalu lama menunda, kita terlalu banyak cari alasan-alasan untuk melakukan sesuatu, kebaikan, kebenaran, kemanfaatan. Akhirnya hidup itu berlalu. Jadi kita itu kan sering nawar sesuatu yang harusnya segera kita lakukan. Pingin saya rasanya mumpung WFH ini banyak nulis, atau banyak membaca, atau memperbanyak ibadah. Itu sampai pandemi ini hampir 2 tahun. Yo, mungkin masih ada yang levelnya masih ingin saja. Masih rencana-rencana saja sejak dulu. Target baca bukunya masih tidak nyampe, pingin nulis juga tidak jadi-jadi, ibadahnya ya masih sama kayak zaman dulu sebelum pandemi. Ini kita terus membuat alasan-alasan, bikin excuse, tapi kan, ya wis, akhirnya kita tidak punya tidak mampu memanfaatkan hidup kita sebaik mungkin, rasanya umur kita ini pendek. Jadi saya lupa itu pernah di salah satu kitab itu disebut ciri-cirinya akhir zaman itu waktu terasa semakin pendek. Waktu terasa semakin pendek itu bisa nama lain dari kita yang semakin tidak mampu menggunakan waktu secara bermanfaat. Wong kita kalau pegang HP itu sekali pegang itu bisa jam-jaman kan, buka ini buka itu, lihat video ini video itu, lihat terus tiba-tiba sudah sore, tiba-tiba sudah malam, tiba-tiba sudah waktunya tidur, terus begitu umur kita tambah. Baik, jadi itu rumus selanjutnya. Saat kita menunggu kehidupan itu sendiri kemudian berlalu. Kita kehilangan momen, kita kehilangan kesempatan. Yang terakhir, ini pesannya Seneca tentang kehidupan sebagaimana dongeng, demikian pula kehidupan. Yang penting bukan panjangnya, namun baiknya. Jadi ini pesan untuk kita,
hidup ini jangan hanya fokus pada panjang pendeknya, tapi juga kualitas isinya. Tidak ada gunanya umur kita sangat panjang, tapi isinya bobrok, rusak, salah, dosa, sehingga eman-eman umur panjang itu semakin panjang umur, ya ekuivalen dengan semakin banyak dosa. Jadi panjang pendek itu tidak penting. Yang penting kualitasnya, baik atau buruknya. Itulah kunci dari hidup. Jadi kita dapat beberapa pelajaran dari Seneca tentang kehidupan. Yang pertama, mari hidup dengan berani. Mari terus belajar. Kemudian mari kita manfaatkan, gunakan hidup kita sebaik mungkin. Semoga kehidupan kita adalah hidup yang berkualitas, yang nantinya tidak kita sesali. Kita puas dengan hidup kita, kita lega dengan hidup kita karena sudah kita perjuangkan semaksimal mungkin sesuai yang kita tahu dan kita mampu. Baik, kita masuk ke tema selanjutnya yang kita ambil dari nasihat-nasihatnya Seneca. Setelah kehidupan, sekarang kita bahas perjuangan. Jadi usaha, upaya kita dalam mencapai hidup yang versi terbaik. The best version of our life. Gimana caranya kita memperjuangkan hidup ini biar hidup ini bermakna dan kita puas dengan hidup kita. Ini ada beberapa nasihat dari Seneca sehubungan dengan hal itu. Yang pertama kata Seneca begini, kalau orang tidak tahu ke pelabuhan mana perahu dilayarkan, tidak akan ada angin yang menguntungkan. Ini kalimat pertama ini sebenarnya isinya adalah menantang kita untuk menemukan tujuan hidup, arah perjalanan hidup. Ini mau kemana? Jadi jangan hidup yang asal, tidak punya tujuan, tidak punya orientasi, tidak punya arah. Orang yang tidak pernah mikir hidupku ini mau kemana, tujuan akhirnya apa dan di mana, ya tidak akan bisa melakukan perjalanan yang bermanfaat. Jadi kalau kita tidak tahu pelabuhan mana yang kita tuju, kalau pakai quotes dari Seneca tadi, ya kita tidak akan bisa menyebut ini angin ini membantuku apa menghalangiku. Ke arah mana aku harus menuju? Ya, wong kita tidak tahu pelabuhan mana yang kita tuju. Jadi perjuangan yang efektif itu yang pertama, ya kita harus jelas tujuannya. Ya kalau umat Islam ya biasanya kan secara general kita sebut semuanya ya kita menuju Allah, Pak, ilaihi roji'un. Ya alhamdulillah kalau kita sadar itu. Tapi kita ngerti bener enggak sih orientasi hidup, jalan hidup yang memang ilaihi roji'un, menuju Allah. Kalau kita ngerti, ya kita berarti tahu tujuan kita dan tahu caranya berjalan. Jadi yang pertama, hidup itu yang efektif dan manfaat, teman-teman harus jelas arah tujuannya kemana. Mungkin ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan tujuan final yang paling besar. Nah, itu lebih enak kita kemudian menempuh perjalanannya. Jadi kadang-kadang kita itu kan hidup, kan banyak di antara teman-teman itu sudah lah Pak, mengalir saja. Yuk,
mengalir saja itu ya kalau pas alirannya membawamu ke tempat yang engkau inginkan. Kalau membawamu ke tempat yang mencelakakanmu gimana? Yang menyakitimu gimana? Kalau sudah jelas kalau kamu ke sana kamu akan sakit, apa ya kamu akan ikut saja alirannya, kan enggak? Jadi paling tidak patoklah target tujuanmu yang jelas, baru berjuang. Jadi kalau mau berjuang mati-matian, saya akan berjuang mati-matian, memperjuangkan hidup saya, Pak. Hidup atau mati. Lah terus mau berjuang kemana? Targetnya apa? Indikatornya apa, teman-teman? Sudah sukses dalam perjuangan itu. Saya, Pak, yang penting nanti jadi pegawai negeri, punya istri cantik, punya rumah, punya mobil, punya anak yang lucu-lucu. Deal, berarti sukses saya. Hidup dunia, setelah itu saya mikir akhirat. Wah, ini lebih jelas. Ya meskipun isinya tujuan itu bisa diperdebatkan, tapi orang yang punya target ini kan orang yang sudah bisa mulai berjuang demi semuanya. Tapi kalau yang ditanya, sampean pingin apa sih? Mau kemana sih? Tujuannya apa sih? Kok terus ndak iso jawab? Bingung mau jawab apa? Ya sulit untuk melanjutkan perjalanan. Ini melangkah ke kiri apa ke kanan, wong ndak jelas tujuannya. Jadi yang pertama harus jelas arah, tujuan, dan orientasinya. Nah yang kedua, kata Seneca begini, sebutir mutiara tidak dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian pula manusia tidak mungkin sempurna tanpa ujian-ujian. Jadi yang kedua ini mengingatkan kita dalam setiap perjuangan pasti ada pengorbanan-pengorbanan. Cocok dengan momen kita malam hari ini yang masih dalam rangka Hari Raya Kurban. Jadi itu sebagaimana mutiara. Kalau mutiara itu ingin bercahaya, ingin menarik, ingin bisa kita nikmati keindahannya, ya harus dipoles. Dipoles itu kan berarti diasap, digesek. Itu mungkin rasanya eman-eman ya, kok tidak dipoles, digosok, itu khawatir kita rontok mutiaranya. Tapi kalau tidak digitukan, kita tidak akan bisa menikmati keindahannya. Manusia juga begitu. Dia tidak akan mencapai kesempurnaannya tanpa ujian-ujian. Nah, hari-hari ini nih kan kita sedang diuji oleh sangat banyak hal oleh Allah. Macam-macam ujiannya. Kita menikmati sendiri mungkin hampir 2 tahun ini. Pandemi ini dan segala fenomena yang berkaitan dengannya. Yang mungkin rasanya berat dan pahit bagi kita. Harusnya dengan ujian sebesar, seluas, dan seberat ini, kualitas diri kita semakin meningkat. Kedekatan kita dengan Allah semakin meningkat. Kemudian hidup kita menjadi manusia yang makin berkualitas, semakin menyempurna. Maka eman-eman kalau ujian-ujian seberat ini justru menjatuhkan kemanusiaan kita, justru memerosotkan kualitas diri kita, justru menjauhkan diri kita dari Allah. Berarti kita tidak lulus ujian. Kalau tidak lulus ujian itu biasanya terus diuji lagi, remedi lagi kita. Ya kalau ingin cepat ujiannya selesai kan kita lulus. Mungkin logika ini bisa dipakai ya. Yuk sama-sama bareng-bareng berusaha agar kita lulus ujian biar tidak remedi lagi. Jangan-jangan pandemi ini tidak selesai-selesai karena kita ini bolak-balik diremedi oleh Allah. Loh kok tidak lulus lagi? Ada pandemi kok malah gegeran. Ada pandemi kok malah saling maki-maki. Ada pandemi kok malah isinya marah-marah semua. Itu mungkin, wah ini nggak lulus berarti remedi lagi. Mungkin begitu logikanya. Jadi monggo yuk, biar yang kita alami kepahitan-kepahitan ini berdampak positif untuk diri kita. Semakin menyempurnakan dalam tanda petik kualitas diri kita. Semakin mendekatkan kita pada Allah. Jangan sampai ujian-ujian ini memerosotkan nilai-nilai kemanusiaan kita. Sehingga kita terus dapat label lulus, dapat
ijazah dari Allah, engkau lulus, kualitas dirimu meningkat. Dan gantilah kepahitan itu dengan kenikmatan. La in syakartum la azidannakum. Yang kedua, jadi perjuangan memerlukan pengorbanan. Yang ketiga, kata Seneca begini sehubungan dengan perjuangan. Pertahankan semangat mudamu, engkau akan dapat menggunakannya lebih baik saat engkau lebih tua. Jadi ini penting ya kita ingat-ingat ya teman-teman anak-anak muda yang masih penuh semangatnya, masih meledak-ledak, masih menyala-nyala gairah hidupnya, pertahankan itu. Jangan diboroskan dalam arti kita kan biasanya teman-teman yang muda itu tidak terlalu concern mungkin menjaga kesehatan jasmani rohaninya karena merasa kuat saja, sehingga hidup secara sembrono saja. Pada akhirnya ketika usianya bertambah, pikirannya mateng, ilmunya sudah tinggi, energinya habis, semangatnya habis. Nah, karena masa mudanya sembrono, tidak bisa mempertahankan semangatnya. Jadi anak-anak muda engkau yang sedang sangat bersemangat, jagalah benar nyala semangatmu itu. Jadi jangan sampai padam. Mengapa? Nanti kalau engkau tua, semangatmu ini akan lebih manfaat. Mengapa? Saat nanti engkau lebih tua, ilmumu lebih luas, wawasanmu lebih dalam, kedewasaanmu tambah meningkat. Dengan semangat muda, hidupmu akan tambah berkualitas. Kalau yang masih muda gini kan mungkin masih nafsunya masih meledak-ledak, mengiringi semangat, wawasannya juga belum terlalu luas, jadi kadang-kadang salah-salah ngambil keputusan. Paling tidak jagalah agar semangat ini tidak mati. Nah, nanti kalau usia bertambah, kita masih punya elan vital, kita masih punya daya, kita masih punya semangat untuk menghidupkan kebenaran dan kebaikan yang kita capai. Ini pesan juga untuk teman-teman muda, untuk menjaga semangat itu antara lain kita jaga kesehatan jasmani rohani kita. Jangan hidup sembarangan. Kadang-kadang saya ada teman 1-2 itu ketika usianya belum terlalu tua, sudah mendapat penyakit macam-macam, akhirnya tidak ada di usia muda. Eman-eman kalau orang-orang yang berkualitas ini kemudian menghamburkan semangat hidup dengan sembrono pada saat dia sangat dibutuhkan, dia kurang bisa memberi manfaat karena semangatnya sudah padam, sudah sakit-sakitan dan lain sebagainya. Jadi perjuangan juga harus taktis. Pertahankan semangat muda, karena kita akan membutuhkannya saat umur kita bertambah, saat kita lebih dewasa. Jadi jangan dikira kalau nanti tua ya berarti sudah selesai Pak, tenaganya berkurang, energinya berkurang ya, tapi semangat tidak boleh berkurang. Baik, itu yang ketiga, rumus dalam perjuangan. Kemudian yang keempat, Seneca bilang begini, kalau ini untuk situasi yang khususnya menghadapi orang lain. Kata Seneca begini, kalau engkau manusia, hargailah mereka yang mengupayakan hal-hal besar meskipun kemudian gagal. Kita ini kan dalam hidup ini berarti kita sama-sama pejuang. Sama-sama orang yang sedang berjuang dalam hidup ini. Orang lain juga pejuang, kita juga pejuang. Sesama pejuang, mari saling menghormati, mari saling menghargai. Berarti mari kita hormati, kita hargai orang lain yang juga sedang berjuang, meskipun kemudian mereka gagal. Mengapa? Ya karena
Orang yang mau berjuang, orang yang mau mengupayakan perubahan-perubahan untuk hidupnya menjadi semakin baik di level apapun, ini saja sudah membuktikan mereka manusia yang berharga. Kan rumusnya memang manusia itu kuasanya hanya sampai level berusaha. Hasil atau tidak, sukses atau tidak, itu di luar ranah kita sebagai manusia. Tuhan yang menentukan, Allah yang menakdir hasilnya apa. Jadi, begitu manusia ini mau berjuang, berupaya menghasilkan hal-hal besar, baik untuk dirinya maupun untuk masyarakatnya, dia sudah layak untuk kita hormati, apapun bentuknya. Jadi, dia layak untuk mendapatkan penghormatan dari kita. Jadi teman-teman, untuk perjuangan ini berarti ada 4 rumus dari Seneca. Yang pertama, tegaskan tujuan. Yang kedua, siaplah berkorban. Yang ketiga, pertahankan semangat. Dan yang keempat, hargailah sesama yang juga berjuang.